Kita bergeser sedikit begitu ya membahas terkait substitusi pangan yang mana juga sedang ramai begitu dibahas. Tepung terigu yang berbahan dasar gandum juga naik akibat kalau kita lihat juga karena memang impornya tinggi sekali. Nah, Anda melihatnya seberapa urgensi sih untuk tepung terigu ini juga digantikan oleh sorghum, Pak Muldoko? Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada publik dulu. Ada 3 hal yang mendasari kenapa bahan pangan itu naik. Satu, karena kegagalan panen. Kita pernah menghadapi situasi itu, dunia juga menghadapi pada tahun 2007-2008. Terjadi kondisi El Nino yang berkepanjangan, sehingga gagal panen di mana-mana. Itu alasan kenapa pakan menjadi naik. Yang kedua, harga energi yang tinggi. Nah, harga energi yang tinggi itu terjadi substitusi atau terjadi pengalian, konversi bukan substitusi, konversi dari jagung, dari tebu atau gula menjadi etanol. Nah, yang ketiga, kebutuhan domestik. Ya, kebutuhan domestik sebuah negara itu yang mengharuskan mereka tidak melakukan ekspor. 2 hal ini sudah terjadi. Hati-hati ini. Ya, domestik sudah beberapa negara melarang ekspor gandum terjadi. Berikutnya beras, Vietnam, Thailand juga sudah memikirkan untuk tidak ekspor beras. Ini terjadi. Yang kedua, kenaikan energi terjadi. Ya, tinggal sekarang adalah kegagalan panen. Kegagalan panen itu diakibatkan oleh fenomena alam, di antaranya El Nino nanti. Kalau itu terjadi kekeringan yang panjang, maka itu akan terjadi kebakaran dan pasti kegagalan panen. Nah, ini 2 hal ini terjadi di tengah-tengah kita, hati-hati menghadapi situasi itu. Maka Pak Presiden Jokowi sudah cepat mengantisipasi situasi ini, ya. Karena apa? Karena impor gandum kita begitu tinggi, maka harus ada substitusi. Substitusi yang nanti diproyeksikan dalam situasi apa itu negara ini dalam keadaan kering karena fenomena alam tadi, maka yang paling cocok adalah sorghum. Karena sorghum itu bisa ditanam di daerah kering, bisa ditanam di daerah apa itu marginal. Dan produk sorghum itu relatif bisa menghasilkan satu energi itu etanol, berikutnya yang kedua apa itu berasnya itu bisa untuk kepentingan apa makan dan juga tepung yang bisa nantinya menjadi substitusi dari gandum itu. Tapi saya kemarin perlu saya laporkan juga, Mas. Saya kemarin ke Kudus ya, ke SMK, di sana kita selenggarakan festival. Ternyata sorghum itu luar biasa, ya, luar biasa. Satu, dari sisi kalorinya sangat rendah, karbohidratnya sangat baik, seratnya tinggi, berikutnya gulanya sangat-sangat rendah. Nah, ini masyarakat Indonesia ke depan itu sudah kecenderungan untuk hidup sehat. Maka sorghum itu sebuah jawaban dalam menghadapi situasi yang kira-kira sudah kita prediksi sebelumnya. Nah, itu kira-kira, Mas.